Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Farmasi, Ibu Apoteker Dewi Dianasari, SPAM MFAM, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Nah, kami dari kelompok satu akan memaparkan mengenai review jurnal protein rekombinan Extended 4 yang telah kami diskusikan bersama. Berikutnya yaitu latar belakang mengenai jurnal protein rekombinan Exendin 4. Latar belakang ini mencakup 3 poin utama, yaitu gen, manfaat untuk kesehatan, dan urutan asam amino. Pada penelitian ini, gen yang digunakan adalah Exendin 4, yaitu hormon peptida agonis incretin mimetik yang bekerja sebagai agonis dari reseptor GLP-1. Gen ini terdiri dari 39 asam amino dan panjang sekitar 148 pasangan basa. Pada penelitian ini, peningkatan efisiensi ekspresi gen oleh bakteri E. coli dilakukan dengan cara modifikasi kodon secara khusus. Dalam jurnal ini juga, pemetaan gen menunjukkan bahwa urutan asam amino dari analog excited 4 identik dengan produk asam amino beta, kecuali pada bagian ujung C terminal yang tidak mengalami amidasi. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai manfaat untuk kesehatan dari aktivitas gen ini, yaitu antara lain yang pertama adalah perawatan penyakit diabetes dan mekanisme biologisnya. Aktivitas excited 4 memicu aksi antihiperglikemik, memicu sekresi insulin, menekan sekresi glukagon yang meningkat, dan memperlambat pengosongan lambung. Yang kedua yaitu efikasi in vivo. Beta dan analog excited 4 menunjukkan reduksi yang signifikan pada level glukosa dan sebanding dengan respon plasma insulin. Yang ketiga yaitu potensi in vitro. Potensi relatif analog extended 4 sebesar 96,3% terhadap aktivitas beta. Dan bisa kita lihat bahwa gen ini memiliki urutan asam amino seperti tabel yang telah disediakan. Gen ini memiliki sekuens identik dengan beta, kecuali pada amidasinya. Urutan asam amino extended 4 sebanyak 39 residu berdasarkan cell science terdapat pada urutan pertama, yaitu tabel yang atas. Dan urutan asam amino extended 4 analog yang tidak terdapat amidasi dengan ujung C terminal adalah sirin tanpa amidasi dengan panjang 117 pasangan basa terdapat pada bagian bawahnya. Selanjutnya adalah inang yang digunakan pada cloning dan ekspresi gen Extendin 4. Jadi inang yang digunakan pada artikel ini adalah E. coli DH10B serta E. coli BL21DE3. Alasannya adalah untuk E. coli DH10B ini yaitu tadi digunakan pada tahap awal cloning karena memiliki kemampuan amplifikasi plasmid yang sangat baik, efisiensi transformasi yang tinggi, dan stabil saat digunakan untuk cloning molekuler. Di mana hal ini penting agar plasmid PET32A positif atau plus yang membawa gen Extendin 4 dapat diperbanyak dengan optimal sebelum diekspresikan. Lalu yang selanjutnya adalah E. coli BL21DE3. Nah, strain ini itu digunakan untuk ekspresi protein rekombinan karena keunggulannya itu adalah adanya sistem ekspresi berbasis promoter T7 yang dapat dikendalikan dengan induksi IPTG. Selain itu, strain ini kekurangan protease, sehingga protein hasil ekspresi tidak mudah terdegradasi dan lebih stabil. Selanjutnya adalah keunggulan sistem ekspresi, yang dimana E. coli dipilih karena dia itu memiliki pertumbuhan yang cepat serta B yang rendah, sehingga bisa menghasilkan protein dalam jumlah besar. Yang kedua, sistem ekspresinya menggunakan plasmid PET32A+, dengan promoter T7 yang responsif terhadap IPTG, sehingga ekspresinya bisa diatur dengan presisi. Lalu, gen Extendin 4 diekspresikan dalam bentuk protein fusi dengan dua tag, yaitu TLX tag thioektosin untuk menekan kelautan proteinnya. Lalu yang kedua adalah Histec untuk mempermudah proses purifikasi menggunakan kromatografi afinitas. Selain itu, gen Extendin 4 itu juga telah dioptimasi kodenya agar cocok untuk translasi di E. coli sehingga ekspresi protein menjadi lebih efisien. Lalu ada juga kondisi kultur dan ekspresi, yang dimana media yang digunakan itu adalah media kimiawi atau definisi CTM dengan glukosa atau gliserol sebagai sumber karbon utama serta tambahan nutrisi penting seperti mineral dan vitamin. Lalu ada juga dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dan kecepatan aktivasi 220 rpm hingga OD 600 mencapai kurang lebih 2, lalu diinduksi dengan 1 mm IPTG. Metode ekspresi dibagi dua, yaitu ada CES flex selama 3 jam dan fat batch fermentasi selama 4 jam. Dalam fermentasi fat batch, kondisi lingkungan dikontrol ketat, pH dijaga di 7, lalu oksigen larut atau P02 itu sekitar 30%, dan glukosa sisa dijaga pada 1 hingga 2% untuk mendukung pertumbuhan dan ekspresi protein optimal. Dalam jurnal penelitian yang kami review, penelitian ekspresi mikroba terhadap analog exendin 4, faktor yang digunakan untuk proses cloning dan ekspresi adalah PET32A+, yang merupakan salah satu faktor ekspresi berbasis Escherichia coli paling andal dan sering digunakan dalam bioteknologi rekombinan. Faktor ini dipilih karena memiliki beberapa elemen struktural penting yang mendukung ekspresi protein secara efisien dan stabil, termasuk thioredoxin tag, yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan protein. Selain itu, faktor ini mengandung tag polyhis yang memungkinkan protein hasil ekspresi dapat dengan mudah dipurifikasi menggunakan teknik kromatografi afinitas berbasis nikel atau IMEC. Mulanya, gen sintetik akan dikloning ke dalam vektor PMARQ melalui penambahan situs restriksi, kemudian dipindahkan ke dalam PET32A+, dan ditransformasikan ke dalam sel untuk cloning awal dan untuk produksi protein. Kombinasi antara desain gen yang teroptimasi, struktur vektor yang mendukung ekspresi, dan pemurnian serta pemilihan host strain yang sesuai menjadikan vektor PET32A+ sebagai pilihan ideal dalam ekspresi analog exendin 4 yang efisien dan berkualitas tinggi. Hasil dari keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa protein yang dihasilkan tidak hanya memiliki struktur dan kemurnian tinggi, tetapi juga aktivitas biologi yang sebanding dengan beta, standar komersial dari exendin 4, sehingga membuktikan
membuktikan efektivitas sistem ekspresi yang digunakan. Yang selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang proses transformasi. Tahapan proses transformasi yang pertama yaitu ada cloning gen extended 4. Gen yang mengkode antigen disintesis dan dioptimalkan kodenya untuk ekspresi. Contohnya di E. coli. Lalu, gen ini dimasukkan ke dalam vektor plasmid ekspresi. Tahapan yang kedua yaitu transformasi ke sel inang. Plasmid rekombinan yang membawa gen antigen ditransformasikan ke dalam sel, contohnya E. coli. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu seleksi dan ekspresi protein. Sel inang, contohnya E. coli yang telah membawa plasmid rekombinan, ditumbuhkan di dalam media cair hingga mencapai kepadatan tertentu. Ekspresi protein diinduksi, misal dengan penambahan IP3 sehingga E. coli dapat memproduksi protein antigen dalam jumlah besar. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu proses purifikasi protein. Proses purifikasi protein ini dibagi menjadi dua, yaitu proses purifikasi extended 4 dan proses purifikasi rekombinan extended 4. Untuk proses purifikasi extended 4 dilakukan proses hilir untuk memperoleh extended 4 murni dengan melibatkan 3 tahap kromatografi yang dipadukan dengan tangential flow filtration atau yang biasa disebut TFF, serta ultrafiltrasi dan diafiltrasi atau biasa disebut dengan UF atau DF untuk menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi. Untuk proses yang kedua yaitu proses purifikasi rekombinan extended 4. Proses ini diawali dengan lisis sel, kemudian protein fusi dimurnikan melalui 2 tahap, yaitu dengan pencucian dan juga dielusi, disusul dengan pemotongan tag fusi serta tahap akhir yaitu polishing, diakhiri dengan proses ultrafiltrasi atau diafiltrasi dan analisis kualitas. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu karakterisasi protein. Karakterisasi extended 4 analog dilakukan melalui peptide mapping untuk memastikan sekuen peptida serta analisis kemurnian yang menunjukkan kadar kontaminan sangat rendah dan aman. Berikut merupakan penjelasan lebih mendalam mengenai cloning extended 4. Nah, gen extended 4 diambil dari data FDA dan dioptimasi kodenya agar efisien pada Escherichia coli. Nah, kemudian gen dikonstruksi ke dalam plasmid PLT32A positif menggunakan enzim KPNI dan XHOI. Nah, setelah dikonstruksi, plasmid diperbanyak di Escherichia coli DH1010B dan dikonfirmasi melalui sequencing. Nah, kita lanjut ke transformasi extended 4 ke sel inang. Nah, plasmid rekombinan tadi ditransformasikan ke Escherichia coli BL21-DE3 strain yang cocok untuk produksi protein skala besar. Nah, gen kemudian diekspresikan sebagai protein fusi dengan thioredoxin untuk larutan dan histek untuk purifikasi. Nah, total beratnya nanti akan mencapai 21,1 KDA. Baik, lanjut ke seleksi dan transformasi. Nah, seleksi dari protein extended 4 ini dilakukan di media ampicillin 50 ppm. Nah, kultur protein kemudian tumbuh di media CDM dan ekspresinya diinduksi dengan IPTG 1 milimolar saat OD600-nya sama dengan 2. Nah, kemudian fermentasinya dilakukan pada skala 5 liter menggunakan 2 strategi pemberian pakan. Strategi pH stat terbukti paling efisien, menghasilkan hasil yang 2,7 kali lebih tinggi dengan konsumsi glukosa yang lebih rendah. Selanjutnya yakni proses produksi. Pertama, dalam proses produksi dilakukan desain dan konstruksi gen, yang mana urutan gen extendin 4 yang terdiri dari 39 asam amino disintesis secara kimia dan dioptimalkan untuk ekspresi dalam sistem inang yang dipilih. Gen tersebut kemudian disisipkan ke dalam vektor ekspresi sehingga seperti PET32A+ untuk E. coli atau vektor PPIC-Z alpha untuk P. pastoris yang dilengkapi dengan elemen seperti promotor kuat, situs pemotongan protease, dan tag afinitas untuk memudahkan pemurnian. Kemudian proses yang kedua yakni transformasi ke sel inang, yang mana nantinya plasmid rekombinan yang mengandung gen extended 4 diintroduksi ke dalam sel inang yang sesuai. Untuk E. coli, transformasi dilakukan ke dalam strain BL21-DE3 menggunakan metode seperti heat shock atau elektroporasi. Sedangkan untuk P. pastoris, transformasi dilakukan ke dalam strain GS115 atau X33 menggunakan metode elektroforasi. Proses selanjutnya yang ketiga yakni induksi ekspresi protein, yang mana ekspresi protein diinduksi dengan menambahkan IP3 pada kultur E. coli yang mengandung sistem promotor T7. Pada P. pastoris, ekspresi diinduksi dengan menambahkan metanol sebagai induktor promotor AOX1. Kondisi kultur seperti suhu, pH, dan waktu induksi dioptimalkan untuk memaksimalkan proses produksi. Proses yang keempat yaitu isolasi dan pemurnian protein. Di sana setelah ekspresi, sel dikumpulkan dan dilisis untuk melepaskan protein rekombinan. Protein extendin 4 biasanya diekspresikan sebagai protein fusi dengan tag afinitas seperti histek yang memungkinkan pemurnian menggunakan kromatografi afinitas, misalnya kolom NI-NTA. Setelah pemurnian awal, tag difusi dapat dihilangkan dengan enzim protease seperti enterokinase, dan extendin 4 murni diperoleh melalui pemurnian lanjutan. Selanjutnya yaitu karakterisasi dan uji aktivitas. Proses protein extendin 4 yang telah dimurnikan dikarakterisasi menggunakan teknik seperti SDS-Pitch untuk menentukan kemurnian dan berat molekul, serta spektrometri massa untuk konfirmasi identitas. Uji aktivitas biologis dilakukan melalui pengujian in vitro terhadap reseptor GLP-1 dan uji in vivo pada model hewan untuk menilai efek penurunan glukosa darah. Proses yang terakhir yaitu formulasi dan aplikasi, yang mana setelah karakterisasi, extendin 4 diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi yang sesuai, seperti injeksi subkutan. Beberapa studi juga mengeksplorasi fusi extendin 4 dengan protein lain, seperti human serum albumin untuk memperpanjang waktu paruh dan meningkatkan stabilitas in vivo. Baiklah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai dua proses utama dari purifikasi proteinnya, yaitu purifikasi extendin 4 dan purifikasi rekombinan extendin 4. Berdasarkan data dari jurnal yang dirujuk, mari kita bahas poinnya satu persatu. Yang pertama yaitu proses purifikasi extendin 4. Ada 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu penangkapan protein fusi dengan IMAC atau Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography menggunakan resin Ni-separose untuk mengikat protein yang mempunyai histek. Kemudian tahap persiapan dan pemotongan protein. Pada tahap ini, enzim enterokinase akan memotong protein setelah pertukaran buffer via TFF atau tangential flow filtration atau filtrasi aliran tangensial. Kemudian dilakukan metode filtrasi untuk pertukaran buffer dan konsentrasi protein untuk memisahkan tag fusi yang sudah diikat tadi di awal.
Kemudian, tahap ketiga yaitu pemurnian lanjutan. Pemurnian lanjutan ini dilakukan dengan kromatografi menengah untuk menghilangkan fragmen, lalu dipolish dengan kolom lunar C18 untuk pemurnian yang tinggi. Kemudian terakhir, dilakukan ultrafiltrasi atau diafiltrasi untuk memastikan produk bebas dari kontaminan sesuai dengan jurnal yang sudah dirujuk. Kemudian, tahap kedua yaitu proses purifikasi rekombinan Exendin 4. Pada tahap ini ada 5 tahapan. Yang pertama persiapan sel dengan memisahkan 350 sampai 375 gram sel dalam buffer disease menggunakan homogenizer bertekanan tinggi. Kemudian disentrifugasi selama 60 menit untuk mendapatkan supernatan. Lalu di tahap kedua dilakukan pemurnian protein fusi dengan iMac lagi, lalu dicuci kotorannya dengan buffer imidazole, lalu dielusi protein targetnya di dalam buffer trace. Kemudian tahap ketiga yaitu pencernaan enzim oleh enterokinase. Kemudian dilakukan pemurnian negatif dengan iMac kedua untuk memisahkan Exendin 4 bebas tag via fraksi flow through. Kemudian di tahap keempat ada polishing dan proses akhir. Polishingnya sama, dilakukan dengan kolom lunar C18 menggunakan gradien acetonitril, diakhiri dengan ultrafiltrasi dan diafiltrasi. Kemudian hasilnya akan dianalisis dengan SDS-PAGE atau sodium bedesil sulfat polyacrylamide gel electrophoresis menunjukkan Exendin 4 murni pada 4 kDa sebagaimana diuraikan dalam jurnal yang dirujuk. Baik, kita memasuki tahap terakhir, yaitu karakterisasi protein Exendin 4. Nah, karakterisasi protein Exendin 4 meliputi 4 aspek utama. Yang pertama adalah peptide mapping. Nah, peptide mapping ini bertujuan untuk memvalidasi struktur protein. Nah, peptide mapping ini menggunakan metode pencernaan protein Exendin 4 menggunakan enzim trypsin, lalu dianalisis dengan LCMS atau liquid chromatography mass spectrometry. Nah, peptide mapping ini memastikan bahwa urutan peptida yang dihasilkan sesuai dengan struktur yang diharapkan. Nah, yang kedua ada oksidasi. Nah, oksidasi ini berfokus untuk memastikan stabilitas protein terhadap oksidasi. Nah, ditemukan temuan yaitu residu metionin di posisi ke-14 sensitif terhadap H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, hasil yang didapat yaitu terjadi oksidasi sebesar 70% yang terlihat dari perubahan waktu elusi ppm kromatografi fase balik. Yang ketiga ada kemurnian. Kemurnian ini merupakan mempunyai indikator keamanan. Yang pertama adalah HCP atau whole cell protein, yaitu sama dengan 0,339 ppm. Yang kedua adalah DNA sel inang di bawah batas deteksi atau LOD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa produk sudah bebas dari kontaminan dari sel E. coli yang digunakan untuk ekspresi. Yang artinya protein Exendin 4 ini sudah aman untuk aplikasi terapeutik. Yang keempat dan terakhir adalah potensi biologis. Nah, potensi biologis ini dilakukan melalui uji bioassay PathHunter untuk melihat kemampuan Exendin 4 mengaktifasi reseptor. Nah, hasil yang didapat yaitu potensi sebesar 96,3% dibanding beta atau produk komersial referensi, yang artinya aktivitas biologisnya sudah hampir setara dengan beta. Selanjutnya itu uji aktivitas in vitro dari protein. Untuk metode yang dipakai yaitu memakai alat PathHunter Exendin 4 Biosakit dan bahan GPCR dan enzim beta-galaktosidase. Deteksi aktivitas dengan deteksi interaksi fragmen enzim beta-galaktosidase dengan protein beta-arsin yang diaktifkan GPCR. Untuk alasan pemakaian GPCR atau Gifford coupled receptor adalah Exendin 4 adalah agonis reseptor glucagon-like-peptide 1 yang termasuk dalam GPCR. Untuk alasan dari enzim beta-galaktosidase karena enzimnya aktif bila berikatan dengan protein beta-arsin yang diaktifasi GPCR, yang salah satunya itu protein Exendin 4. Selanjutnya itu uji aktivitas in vivo dari protein. Untuk metode yang dipakai yaitu mencit C57BL6 jantan umur 5-6 minggu yang menjalani tes toleransi glukosa oral. Untuk parameter yang diambil yang pertama yaitu sampel darah yang diambil dari ekor lalu dilakukan pengukuran glukosa darah pada menit ke-15 sampai ke 100 menit ke 120. Yang kedua yaitu pengukuran insulin plasma yang dilakukan pada menit ke-0 sampai menit ke-30 dengan memakai metode ELISA. Kemudian untuk parameter yang dihitung yang pertama kadar glukosa darah rata-rata, yang kedua perubahan kadar glukosa, yang ketiga adalah AUC tingkat glukosa yang didapat dari kadar glukosa yang telah didapat dari sampel darah, dan yang keempat kadar Exendin 4 plasma yang didapat dari kadar insulin plasma. Untuk hasil yang didapat pada menit yang diberi Exendin 4 yang pertama terjadi pengurangan kadar glukosa darah menjadi sebesar 81 plus minus 13 mg per desiliter dan penurunan delta AUC atau area under curve dari tingkat glukosa. Yang kedua terjadi peningkatan signifikan dalam pelepasan insulin. Yang ketiga terdeteksi jumlah Exendin 4 plasma yang stabil setelah pemberian 30 menit dari protein rekombinan Exendin 4 plasma. Berikut adalah produk pasaran yang dapat ditemukan. Yang pertama adalah Bydureon, dan yang kedua adalah Byetta. Untuk kesamaan kedua produk ini yaitu tambahan terapi untuk diabetes tipe 2, selain itu digunakan untuk meningkatkan insulin, menekan glukagon, memperlambat pengosongan lambung. Untuk perbedaan dari kedua sediaan ini, yang pertama ada pada dosisnya. Untuk Bydureon, disuntikan 1 kali seminggu karena tergolong obat lepas lambat, lalu memiliki efek samping, mual, diare, reaksi suntikan. Untuk Byetta disuntikan 2 kali sehari dengan efek samping mual, diare, dan hipoglikemia. Selain itu, untuk Byetta sediaan berupa larutan injeksi dalam pena prasia pakai, sedangkan untuk Bydureon berupa sediaan injeksi lepas lambat. Formulasi dan kerja Byetta bekerja secara cepat dan singkat, cocok untuk kontrol gula postprandial, sedangkan untuk Bydureon memberikan kadar obat yang stabil, lalu lebih fokus pada glukosa puasa dan kenyamanan karena jarang disuntikan. Berikut adalah kesimpulan yang telah kami dapatkan, yaitu yang pertama, produksi Exendin 4 rekombinan menggunakan E. coli dan vektor PET32A+ berhasil menghasilkan protein yang larut, stabil, dan mudah dimurnikan. Yang kedua, strategi penggunaan TRX tag dan histag efektif dalam meningkatkan kelarutan dan mempermudah purifikasi protein. Yang ketiga, hasil uji in vitro menunjukkan potensi aktivitas biologis sebesar 96,3% terhadap Byetta. Dan yang terakhir, Exendin 4 rekombinan memiliki prospek sebagai terapi alternatif diabetes tipe 2 yang aman dan efektif.
Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai review jurnal protein rekombinan extended 4. Nah, jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun perilaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.